Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah SWT, karena hanya Allah SWT yang bisa memberikan kenikmatan kepada kita, dan hanya Allah SWT yang bisa menambah dan mengurangi kenikmatan kepada kita, dan itu adalah cara kita untuk mendapatkan nikmat yang terus menerus. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah SWT. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah SWT, maka akan kami tambah nikmat itu. Dan sebaliknya, yang apabila dia kufur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat itu, maka Allah SWT mengancam bahwa azab Allah, siksaan Allah itu sangat pedih. Ini adalah penegasan bahwa pentingnya kita senantiasa mengagungkan Allah SWT, hanya menjadikan Allah SWT sebagai yang maha agung, yang maha besar, karena hanya Allah SWT yang paling besar dan paling layak untuk diagungkan. Sementara kita ini adalah hamba yang kecil, hamba yang dhaif, hamba yang lemah, maka butuh pertolongan dari Allah SWT untuk mengagungkan Allah SWT. Semoga sholawat serta salam terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena hanya Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan contoh bagaimana mengagungkan Allah SWT. Hati Nabi kita Muhammad SAW menggantungkan seluruh hati secara total kepada Allah SWT, dan itulah yang membuat beliau dimuliakan oleh Allah SWT. Man kana yuridul izzata fa inna lillahi izzata jami'a. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka sang pemilik kemuliaan ada Allah SWT. Maka cara terbaik untuk agar kita menjadi manusia yang mulia, maka muliakan Allah SWT. Insya Allah kalau kita memuliakan Allah SWT dan tidak memuliakan yang lain selain Allah SWT, karena banyak orang yang menganggap kemuliaan itu tidak datang dari Allah, tapi datang dari usahanya, dari ilmunya, dari kekuasaannya, dari relasinya, sehingga mereka melupakan Allah SWT. Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya pemilik kemuliaan itu Allah SWT. Maka ini adalah cara beragama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang ikut Rasul, mengikuti cara Rasul, cara Nabi, itu berarti dia telah taat mengikuti cara Allah SWT. Karena Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Rasul adalah pembawa petunjuk, yang mana petunjuk itu datang dari Allah SWT. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Andai kata manusia itu ingin mulia, maka ingin kita muliakan dengan ayat-ayat Allah SWT. Tetapi kebanyakan manusia memiliki cara memuliakan dirinya dengan caranya sendiri. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka cara memuliakan Allah SWT adalah dengan cara mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Bukan seperti kaum yang dilaknat oleh Allah SWT di berbagai ayat. Kaumnya Nabi Musa
yang mana mereka sering membangkang, sering mencari cara sendiri untuk memuliakan dirinya mereka, sehingga tidak sedikit mereka menentang ayat-ayat Allah SWT. Wa idh qala Musa liqaumi idhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anja'akum min fir'aun yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Maka kata Allah SWT di dalam ayat ini, ingatlah ketika Nabi Musa ngomong, berbincang-bincang kepada kaumnya Bani Israel. Maka Bani Israel diingatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka rasakan. Mereka lihat langsung kenikmatan itu. Bagaimana kenikmatan itu? Mereka diperbudak oleh Firaun, laki-lakinya dibunuh. Ada kalau bayi laki-laki lahir dibunuh oleh Firaun, perintah langsung dari seorang raja yang zalim. Wanita dibiarkan. Ini adalah azab yang paling besar, dan Allah SWT telah menyelamatkan melalui Nabi Musa. Bagaimana Allah SWT bisa menenggelamkan Firaun sebagai seorang raja yang sangat zalim? Maka itu disuruh ingat Bani Israel, ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada kalian. Kalian diperbudak, laki kalian dibunuh. Dan ini adalah cara Nabi Musa untuk mengingatkan kenikmatan-kenikmatan, sehingga mereka mengagungkan Allah SWT terus menerus. Tetapi Bani Israel memiliki watak yang jahat, watak yang buruk, padahal mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah begitu besar, begitu banyak, dan mereka bisa rasakan kenikmatan itu. Tetapi mereka jangankan tunduk, mereka sami'na wa asoina, kami mendengar tetapi kami tidak taat. Ini adalah cara Allah SWT mengungkap satu kaum mendengar ayat-ayat Allah SWT, tetapi mereka tidak patuh kepada ayat-ayat Allah itu. Disuruh mengagungkan Allah SWT, justru mencari sekutu. Allah SWT yang memberi makan, yang memberikan rizki, memberikan jabatan, memberikan kenikmatan hidup, memberikan kenikmatan dia sehingga menjadi orang yang mulia. Tetapi mereka justru melakukan pengkhianatan. Diberikan jabatan, khianat dia. Diberikan jabatan untuk mengelola rakyat, diambil uangnya. Diminta dikasih jabatan menjadi direktur utama, dihabisi uangnya. Ini adalah tidak menunjukkan syukur kepada Allah SWT. Maka Allah SWT menghukum mereka secara kontan. Wa anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri ini amanah, takwa kepada Allah SWT, takut adanya hukuman dari Allah SWT, dan dia ingin kebaikan untuk hari depannya dia, maka Allah SWT menjanjikan akan kami buka rezeki dari langit dan dari bumi. Bagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana mungkin pejuang-pejuang kita bangsa Indonesia dulu dekat kepada Allah SWT, berjuang untuk bangsa ini sehingga sampai merdeka setelah dijajah oleh bangsa-bangsa penjajah sekian ratus tahun. Mereka dekat sekali kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT, mengagungkan Allah SWT, sehingga Allah SWT mengagungkan. Diberikan kemerdekaan, diberikan pembebasan, penjajahnya dikeluarkan. Itu adalah nikmat Allah SWT yang amat besar. Walakin kadzabu, tetapi generasi penerusnya kurang ajar, generasi penerusnya pengkhianat, sehingga rakyatnya tidak dibuat bebas, justru rakyatnya dibuat sengsara. Maka Allah SWT tidak diam terhadap orang-orang seperti ini. Mereka yang khianat ketika diberikan jabatan, mereka menghabiskan uang rakyat ketika dia diberikan amanah. Allah SWT tidak akan membiarkan orang seperti ini. Sepertinya dia bahagia, sepertinya dia senang, sepertinya keluarganya tenang-tenang saja, tetapi Allah SWT pasti kita serahkan hukuman itu kepada Allah SWT kalau memang para elit, para penguasa
bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Pasti tidak mungkin Allah SWT membiarkan kejahatan itu terus menerus di muka bumi ini. Tidak jahat apa orang seperti Fir'aun, tapi Allah SWT musnahkan Fir'aun dengan cara yang mudah. Ditenggelamkan Allah SWT ke dalam sungai, ke dalam laut dengan kedalaman yang cukup. Dan Allah SWT membuat Fir'aun bodoh ketika dia menyeberangi lautan itu. Karena Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah. Tentu kalau akalnya waras, dia tidak akan nyebrang, karena nanti Musa pasti akan memukul lagi dan akan menenggelamkan dan menyatukan laut itu. Tetapi Allah SWT membuat Fir'aun saat itu menjadi manusia yang terbodoh, sehingga dia ikut jalan ke tengah, dan Allah SWT bunuh semuanya, tenggelamkan semuanya, dan jasad Fir'aun diabadikan sampai detik ini. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, sebagai penutup khutbah siang hari ini, saya ingin menyampaikan berulang-ulang pentingnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Pentingnya kita mengingat keutamaan yang kita miliki itu datang dari Allah SWT. Kita bisa sehat, kita bisa pinter, kita memiliki anak yang baik, kita memiliki istri yang baik, itu harus direspon dengan bersyukur kepada Allah SWT. Ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, hendaknya kita lanjutkan, membaca Al-Quran, sholat malam, mendekatkan diri kepada Allah SWT, semua hendaknya kita pertahankan, dan itu yang akan mendatangkan berkah yang amat besar. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah SWT, maka kenikmatan itu akan berlipat-lipat. Betapa banyak usaha kita biasa-biasa saja, tetapi Allah SWT memberikan rizki kepada kita. Betapa kita tidak mungkin atau mungkin lalai untuk menjaga anak kita, tetapi Allah SWT menjaga anak kita. Anak kita menjadi pinter, anak kita menjadi cerdas, anak kita menjadi patuh kepada aturan-aturan Allah SWT, dan patuh dan tunduk kepada perintah orang tua. Itu adalah petunjuk arahan dari Allah SWT. Maka itu harus kita syukuri dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Apabila kita bekerja amanah. Apabila kita diberikan kekuasaan, lanjutkan kekuasaan dengan cara yang baik sebagaimana orang percaya kepada kita. Kita tidak mungkin dapat kekuasaan kecuali orang lain percaya kepada kita. Maka kepercayaan itu harus kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan amanah yang dipercayakan kepada kita. Dan itu akan mengangkat derajat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT. Dan itu akan menjadi kebanggaan kita ketika kita menghadap kepada Allah SWT ketika kita akan meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan generasi yang lebih baik daripada kita. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Mudah-mudahan kita diberikan generasi yang senantiasa berkorban untuk bangsa, untuk agama, dan berbakti kepada orang tuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tad'a dzanban illa ghafarta wa la dainan illa kafaita wa la amman illa syafaita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.